Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim ar-raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Fathul Huda yang dimuliakan, yang dirahmati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita berupa taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin untuk terus bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih berada di bulan Rajab. Sebentar kita masuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Semoga terus doa-doa yang disanjungkan oleh Rasulullah dan oleh orang-orang yang saleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah, semoga Engkau memberikan barakah di bulan Rajab ini, juga kelak nanti di bulan Sya'ban. Semoga umur kami sampai di bulan suci Ramadan, kesempurnaan amal ibadah bagi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kemarin di WA Bapak Haryanto, insya Allah saya akan sampaikan tema tentang Isra Mi'raj, yaitu peta surga. Rupanya belum rezeki saya dan panjenengan. Jadi saya masih tadi saat sholat pun bukan itu yang keluar, tapi masih tetap pada momentum sesuatu yang dibawa oleh Nabi, obat yang mujarab tentang Islam. Isra Mi'raj yang kita peringati kaum muslimin kebanyakan lalu menyampaikan inti daripada Isra Mi'raj adalah oleh-oleh tentang perintah sholat. Dan memang dalam ayat jelas, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tegakkan sholat, tunaikan sholat, kerjakan sholat, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat yang dikerjakan, yang ditunaikan, yang ditegakkan itu menjadi obat untuk mencegah dirimu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga apa yang harus kita kaji pada hari ini tentang bahaya hasad atau bahaya dengki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu hasad, apa itu dengki? Di dalam Majmu'ah Al-Fatawa, Imam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan, kata beliaunya, al-hasad huwa al-baghdhu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsudi. Yang disebut dengan hasad, kalau kita ya hasad itu ya dengki, ya dendam, ya iri hati. Hasad bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya itu hasad. Hasad adalah benci atau sikap tidak suka, perasaan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Hasad adalah
rasa atau sikap benci, tidak suka, tidak senang kepada apa keadaan baik, terhadap nikmat, terhadap kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau ada orang sehat terus kok gak suka, ada orang dapat rezeki kok tersinggung, gak suka, itu makna daripada hasad. Kita petakan dulu. Jadi orang sering menyebutnya ada iri hati, ada dengki, ada hasad, bahkan ada dendam. Apa coba kita satu persatu biar kita paham, biar kita tahu. Iri hati, perasaan senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Itu iri hati. Sifat hasad atau iri hati atau dengki atau dendam merupakan sifat-sifat dari sifat mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang sangat buruk. Jadi sifat dengki ini bukan hanya melekat pada orang-orang durhaka, orang-orang munafik saja, orang-orang yang tidak beriman. Bahkan ternyata sifat iri hati, dengki, hasad itu juga menimpa kepada orang-orang yang beriman. Bahkan bukan hanya kalangan orang yang beriman kepada kita, di tengah sahabat pun ini terjadi. Makanya kita perlu sampaikan di sini. Yang pertama, tingkatannya iri hati itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangganya dapat nikmat, sini yang kesakitan. Pagi-pagi habis subuh ini misalkan di rumahnya manasin kendaraan baru beli kemarin, dem 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 dem. Tetangga sebelahnya dalam hatinya pikir, alah mentang-mentang baru, sombong, mentang-mentang baru pagi-pagi biar orang tetangga dengar semua. Lah tetangganya serius, dia manasin doang. Yang punya kendaraan itu loh, cuma manasin doang, manasin top, pemanasan untuk mesin. Lah kenapa orang-orang yang denger itu loh ikut mikirin? Nah ini namanya sifat iri hati. Ada sifat iri hati yang terpuji. Nah, iri hati ada yang terpuji ternyata. Apa itu? Mengharapkan kenikmatan yang serupa, tetapi tidak mengharapkan nikmat itu berpindah tangan. Tetangganya dapat rezeki, ya Allah, moga-moga aku bisa dapat rezeki motor anyar kayak tetangga aku. Seneng kayak. Nah, itu iri hati boleh seperti itu. Tapi kalau diikuti dengan menyacat, ya, alah paling masih utang. Aku kalau beli cash, nah, itu namanya iri hati. Yang tidak boleh itu. Lalu dengki, naik lagi dengki. Dengki itu perasaan tidak senang terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Nah, ini naik lagi. Kalau tadi secara umum, jadi tadi sudah punya sepeda motor, ternyata malah beli mobil gitu. Ternyata syukuran besar-besaran, ternyata nggak lama peresmian perusahaannya, tambah itu. Nah itu naik keberhasilannya terhadap keberhasilan orang itu, dia tambah sakit hatinya, tambah nggak suka. Nah itu namanya dengki. Perasaan tidak senang terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Sebaliknya senang
Kalau orang yang sukses tadi itu lalu ketangkap KPK, rasano lu. Ya tentu kalau itu kita nyebutnya wajar ya. Tapi maksudnya gini, tanpa sebab, tanpa logis, keberhasilan orang itu, kesuksesan orang itu, lalu dia mendapatkan musibah, ujung-ujung kok senang. Itu namanya dengki. Sifat iri yang tercela. Jadi dengki itu adalah nama lain sifat iri yang tercela, yang tidak boleh. Nah, kalau yang akan kita bahas adalah hasad. Hasad itu apa? Perasaan iri hati yang sangat mendalam, intens, terus-menerus, lalu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan punya niat, mugo-mugo wonge celaka, mugo-mugo hilang. Itu kan tidak baik. Kotoran hati yang tidak boleh ada pada diri orang yang beriman. Itu hasad. Ada lagi dendam, pakai kesumat lagi. Dendam, kesumat. Dendam ini kemarahan. Kemarahan yang ingin membalas perlakuan orang lain terhadap perbuatan yang tidak menyenangkan yang dia alami, yang dialaminya. Nah, sebenarnya juga dendam itu, kemarahan itu awal mula memicu orang jadi hasad. Jadi nanti ada faktor-faktor yang menjadikan orang hasad itu apa? Ya diantaranya punya rasa marah, ada kebencian terhadap orang. Jadi orang itu kalau benci, api elek perbuatan orang tetap elek. Orang kalau benci, jadi sikapnya itu tidak bisa netral. Yang ada di hatinya itu busuk. Masa garap sholat, ngaji, itu sifat hasad itu masih nempel. Nah, tentu perlu belajar dan latihan jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ada perbedaan iri dan dengki. Jadi iri dan dengki. Dengki itu ya termasuk kategori hasad karena dia tercela. Iri dan dengki dari sisi bentuk, sifat iri itu bentuk pasif dari dengki. Dengki sifat aktif dari sifat iri. Jadi kalau iri itu ya cuma di hati tok, pengen ya kayak ngono, wapi itu tok. Tapi kalau disertai rasa kebencian terhadap rasa iri, itu yang tidak boleh. Kalau cuma pengen ya kayak mana, itu masih boleh. Bahkan bisa jadi motivasi. Karena dalam hadis Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, kecuali kepada dua hal. Yang pertama, orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu, lalu dengan ilmunya dia bisa bermanfaat bagi sekelilingnya, itu boleh. Tonggoku tahun lalu nggak iso ngaji belas, begitu kemarin ketemu iso hafal Quran. Ya Allah, memperdalam kajian ilmu agama, lalu dia bermanfaat bagi lingkungannya. Aku pengen kayak mana. Nah itu boleh. Jadi memberikan motivasi. Yang kedua, orang yang dianugerahi oleh Allah harta, lalu orang-orang sekelilingnya terbantu,
Dia dermawan dengan hartanya itu. Pengen kaya wong ngono iku. Nah, itu boleh. Kok iso sugih? Terus kok sugih kok dermawan? Sebab akeh wong sugih kok pelit. Iki sugih dermawan. Pengen supaya ngono iku aku. Nah, itu dibolehkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang orang punya rasa dengki seperti itu. Di dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Firman Allah, dan janganlah kamu merasa iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Aku kok mung kebagian tetek, aku kok cuma dapat sedikit, dia kok banyak. Kenapa ini? Gak adil ini. Misalkan itu sesuatu yang dilarang. Kan kita sering hari ini karena di dunia medsos banyak sekali nasihat yang hadir, juga banyak sekali virus-virus yang menggerogoti iman kita, akhlak kita. Jarine, gitu kan? Rezeki itu sudah punya alamat sendiri-sendiri. Jadi Allah memberikan rezeki itu nggak bakal salah alamat. Kalau engkau mengejar rezeki itu, kalau bukan alamat milikmu, nggak akan dapat. Tetapi kalau engkau meyakinkan Allah telah berikan alamat rezeki itu, insya Allah dia akan datang. Tapi teruslah engkau berusaha untuk mendapatkan karunia rezeki itu, gitu kan? Jadi setiap orang itu paham bahwa jenenge menungso rezeki dewe-dewe. Nah, ini pertama. Karena bagi orang laki-laki 2 bagian, sementara bagi wanita 1 bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi ayat ini berkaitan dengan ketetapan Allah tentang masalah bab waris. Jadi kalau Allah menetapkan laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian, laki-laki 1 pikulan, wanita 1 jinjingan, ada istilah seperti itu. Dan ini ada ayatnya. Ketetapan Allah, jangan saling mengiri. Walaupun nanti dalam prakteknya tentu begitu sangat pelik, ya. Bagaimana untuk kebijaksanaan? Bukan berarti ayat ini tidak bijaksana, gitu kan? Tapi ada suatu real kehidupan yang berbeda. Contoh misalkan anak 2, laki-laki 1, perempuan 1. Anak lakinya disekolahkan sampai perguruan tinggi terus, dibiayai oleh orang tuanya. Yang perempuan itu di rumah kok ngeramut uang tuanya sing loro. Yang 1 sudah lulus sarjana, kerja, mapan hidupnya. Yang perempuan ngeramut orang tua yang sakit, sampai yang saudaranya jadi sarjana kerja sukses. Yang perempuan gak punya apa-apa. Nah, dari situ kadang orang tua punya pertimbangan. Wallahu a'lam. Jadi kalau memang plek secara hukum bab waris, ya memang seperti itu.
tidak bisa tidak. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, was'alullaha min fadlih, mohon kepada Allah dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Jadi tetap harus ada bekerja, ada berdoa untuk mendapatkan karunia rezeki itu. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Sekarang bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terdapat dalam riwayat Muslim, juga dalam riwayat Bukhari. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Dalam riwayat Muslim, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian saling membenci. Yang akan membenci pasti ada. Jangan saling membenci. Jadi kalau gayung bersambut itu kan saling. Kita ini kan seneng kalau dibenci orang, benci balik. Anda jual, saya beli. Gitu. Anda jual, saya beli, siapa takut? Kan gitu. Tapi bahasa agama Rasulullah bukan hanya mengurusi masalah fisik, tapi mengurusi masalah hati. Kalau dalam surat Al-An'am kan boleh. Allah memberikan contoh. Kalau ada hambanya melakukan perbuatan baik 1, Allah balasnya 10. Bahkan lebih baik. Ini akhlak. Kalau kita dibaikin oleh orang, jangan cuek. Jangan cuek. Engkau katakan matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Juga apa yang harus engkau lakukan? Balas kebaikan itu. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana. Balas dengan yang lebih baik. Kalau yang lebih baik tidak bisa, yang persis, auruduha, yang sama. Allah membalasnya 10 minimal. Dan Allah selalu membalas lebih baik, bukan hanya 10. Ini akhlak pertama. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang, maka balas dengan yang lebih baik. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza. Kalau engkau diperlakukan tidak baik, ojo bales. Kalau baik, balas dengan yang lebih baik atau minimal yang persis. Tapi kalau diperlakukan tidak baik, ojo bales. Itu kayak susah. Kita nih kebalik-balik. Kalau ada orang berbuat baik, suwun nggih, gitu tok, tetep pelit. Tapi nek ana wong elek, balasannya nemen. Itu kebanyakan. Agama mengajarkan kalau ada orang berbuat baik, balas dengan yang lebih baik. Kalau enggak bisa, yang persis lah minimal, yang sama. Tapi kalau diperlakukan tidak baik, ojo balas. Kalaupun mau balas, yang persis. Tapi kebanyakan kita harus puas kalau balas itu. Nih balas kudu puas, nih gak puas terus. Itu namanya zalim. Jangan saling membenci. Jangan saling mendengki. Jangan saling iri. Wala tadabaru, jangan saling memusuhi. Itu agama Rasulullah. Jadi kalau kita masih pengen dianggap umat Rasulullah, ya itu memang rada abot.
Kalau kita bisa melakukan hal itu, dibenci orang, iso nggak dibenci orang? Alhamdulillah, matur nuwun. Angel gitu ya. Ya Allah, dicaci orang, direndahkan, dihinakan, dihina oleh orang. Matur nuwun ya. Sampean telah menunjukkan keadaan saya, terima kasih. Berat itu. Karena berat itu pahalanya surga. Jangan saling memusuhi. Kamu musuhi saya gak apa-apa, tapi saya gak nganggap kamu musuh. Kamu teman baikku yang selalu mengingatkan saya. Susah. Lalu kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau sesama hamba Allah itu saudara. Ya apa saudaraku, sampean marah sama saya, sepurone iki, sepurone. Kita kan saudara. Dan persaudaraan yang paling abadi bukan semata persaudaraan karena sedarah, karena keturunan, tapi persaudaraan yang paling abadi itu diikat dengan persaudaraan karena sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menganggap saudaranya itu adalah dia saudara. Innamal mu'minuna ikhwat. Sungguh hanya karena dia iman, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia Islam, dia ada saudara. Subhanallah. Nggak ada benci aku, dia saudaraku. Nggak iris dengki, dia saudaraku. Aku nggak merasa memusuhi, dia saudaraku. Subhanallah. Bukan karena belum kenal, belum akrab, tapi kan muslim, tapi kan mukmin, saudara. Subhanallah. Lalu dalam riwayat Bukhari, wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasati ayyam. Dan tidaklah halal, wala yahillu, dan tiadalah halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan karena rasa permusuhan, rasa kebencian, jadi putus silaturahim. Tidak halal. Lalu dia diem-dieman, lalu dia tak mau jumpa, tak mau ngomong lagi. Tidak halal bila sampai lebih dari 3 hari. Jadi kalau panjenengan maaf dengan tetangga itu ono gap sedikit, ada beda pendapat sedikit, atau ketika rapat gara-gara pendapatnya tidak diterima, emosi, terus gak mau kenal, gak mau wawuh kami tonggo, gak boleh lebih 3 hari. Maka hari ketiga itu siap-siap gencatan senjata. Pengumuman hari ini terakhir kita permusuhan, terakhir hari ini untuk saling tidak suka. Besok atau sebentar waktu, ayo kita persaudaraan lagi, kita saling memaafkan lagi. Nah begitu, itu ajaran agama. Tapi yang terjadi, ada orang kok kuat sampai setahun, 2 tahun, tetanggaan sebelah itu loh, ketemu gak nyopo. Ya Allah, ketemu itu pas, ya namanya kepergok jalan, namanya gang bertetangga kan mesti ya ketemu, melengos Pak, buang muka. Dibuang muka ya tetap nempel Pak, mukanya nggak hilang. Ya Allah,
Itu kan orang yang menyusahkan diri sendiri, orang yang saat itu akalnya sudah tidak berfungsi. Uang kok urip dadi ngono, Allah berikan akal sehat itu, fungsikan akal, kok bisa begitu? Itu pasti salah jalannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian dan bentuk hasad. Dalil-dalil tentang hasad. Yang ketiga, ciri-ciri hasad. Kesal ketika melihat orang mendapatkan rezeki lebih. Memberitahukan kesalahan pihak tersebut di depan publik. Allah sugih paling babi ngepet. Lah apa urusannya? Orang yang seneng, orang yang sukses, lah kamu kok sing senep gitu loh. Itu kan kurang kerjaan. Nauzubillah. Agama itu kan ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan jaga keluargamu. Fokus ke dalam, nggak terlalu ribet dengan orang, ke dalam. Selamatkan diri dan keluarga dahulu, baru dakwah keluar dengan yang baik. Bukan untuk menyacat, mencari kekurangan, bahkan menuduh kenikmatan yang didapat oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya hasad. Masya Allah. Di dalam riwayat Abu Dawud, orang yang memiliki sifat dengki itu rugi besar. Sejak kecil dia meniti karir. Sejak usia belia sampai dewasa ini dia belajar, ngaji, jadi orang baik, memperbanyak amal-amal kebaikan, amal solehnya. Lalu dia terjerumus ke dalam kedengkian, sifat hasad. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, jaga dirimu dari sifat hasad. Iyyakum wal hasad. Ada ulama yang mengartikan jauhi sifat hasad itu. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasad itu sifat yang sangat berbahaya. Kenapa? Akan menghancurkan kebaikan-kebaikan yang kita tanam, kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan, sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Panjenengan lihat bagaimana dahsyatnya api di Los Angeles. Gak usah jauh lah, di Indonesia juga banyak kejadian kebakaran, tempat angin. Masya Allah. Sampean saya nonton di televisi ya sungguh yang guyu. Coba ada di lokasi pemiliknya di situ, nangis. Ya apa ini? Ya apa terus piye? Gurung lunas iki. Ya apa iki? Ana hartaku ning jero iki piye? Ya Allah. Ngeri, Pak. Dan itu amal yang dikumpulkan kita dengan sabar di awalnya, gara-gara memelihara kedengkian itu, sifat hasad. Hancur semuanya. Apakah ini tidak merugikan? Sangat, sangat merugikan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, rasa dengki itu pada dasarnya merupakan bentuk pertentangan kepada Allah, karena dengki itu membenci nikmat yang telah Allah berikan. Ini nanti masuk ke dalam solusinya apa supaya kita bisa terobati. Yang pertama, sifat dengki itu bahaya, kerugiannya menghanguskan, menghancurkan amal-amal soleh. Yang kedua, Allah akan menampakkan dosa yang pertama kali, itu dosanya orang yang hasad.
usiyallahu bihi bis sama'i wal hasadu wa awwalu dzanbin usiyallahu bihi fil ardi al hasadu. Dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah hasad, dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah hasad. Yang terjadi di langit pertama kali itu ya ketika Allah memerintahkan usjudu li Adam. Hormatlah kalian semua, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Wasajadu, semua sujud. Ada makhluk yang gak mau sujud, namanya iblis. Dia terkena dengki. Mau lapo sujud dengan Adam? Aku kan lebih baik dari dia. Dia dari tanah, saya dari api. Gak mau. Gengsi lah. Maka faktor orang bisa dengki itu gengsi. Faktor lain orang menjadi hasad itu karena sombong. Jadi orang sombong itu bisa hasad. Loh, kok bisa dia yang menduduki posisi itu? Oh, dia tuh loh. Apa pengetahuannya? Gitu. Apa kesuksesannya? Kok bisa dia duluan, nggak saya? Padahal kan saya ini sudah pengalaman. Misal, nah, itu kedengkian. Tadi di awal sudah bisa menjadikan orang dengki, hasad, karena ada rasa permusuhan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hilangnya kemuliaan dan orang yang dengki itu orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Sampeyan silahkan dengki saya, cacat saya sebanyak-banyaknya, itu tidak akan berpengaruh sama sekali bagi saya. Atau sampeyan benci tetangga, sampai terus ngomong benci, nggak akan menjadikan dia seperti apa. Lah percuma. Sudah habis tenaga, habis pikir, tambah sumpah, dosa ya tambah banyak, nggak berdampak bagi dia, sesuatu yang sia-sia. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika tadi hal-hal yang menjadi penyebab orang hasad itu ya tadi itu ada permusuhan, merasa lebih baik, ya. Kemudian menganggap dirinya paling oke. Ada penyebab lain karena emosi, penyebab lain karena terlalu cinta dunia, intinya hubbud dunya wa karahiyatil maut, wa karahiyatul maut. Cinta dunia nemen sampai lupa bekal untuk pulang. Ya, orang-orang yang dengki itu nggak lupa, nggak inget dia untuk bekal pulang, itu lupa dia, nggak inget. Lalu berikutnya, cara efektif mengatasi hasad, obatnya apa? Maka yang paling penting pertama adalah menyadari bahwa setiap nikmat yang diterima oleh kita, yang diterima oleh mereka, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau harus yakin, kita harus yakin bahwa semua nikmat yang diberikan dalam kehidupan ini semua adalah anugerah Allah. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukuri apa yang ada, kan gitu konsepnya ya. Syukuri apa yang ada. Jangan menunggu syukur kalau sudah banyak. Syukuri dulu apa yang ada. Karena itu cara jalan Allah memberikan nikmat lagi. La in syakartum la azidannakum.
Jika engkau mensyukuri nikmat yang ada itu, Allah berkenan menambah nikmat itu lebih. Bagaimana kita akan bersyukur nunggu nikmat lebih dulu? Itu membuat Allah tidak percaya. Sudah aku bernikmat aja kamu sudah nggak bersyukur, bagaimana aku akan nambah? Pasti engkau akan kufur. Nah ini meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak ibadah termasuk salat. Salat adalah sebuah solusi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat. Maka jangan sampai orang yang mukmin ini meninggalkan salat. Salat fardu. Syukur-syukur terus menambah dengan salat-salat sunnah, amalia-amalia yang lain. Berikutnya keempat, berdoa untuk kebaikan orang lain. Panjenengan kalau berdoa kanggonen sinten? Kita ini berdoa rata-rata untuk diri kita sendiri. Ayo sekarang mulai kita berdoa untuk diri, anak, keluarga, tetangga, jamaah, orang-orang baik, orang-orang yang belum baik. Doakan dengan doa yang baik. Bahkan doakan orang yang membenci kita. Itu obat. Bagaimana kita mau mendoakan orang yang kita benci, orang yang sedang benci? Susah. Tapi kalau panjenengan tidak mampu mendoakan orang yang panjenengan benci, akan terus melekat rasa sakit itu dalam dada panjenengan. Akan rasa sakit hati itu akan terus, akan makin berkembang, makin sakit. Mulanya sakit di hati, lama-lama akan sakit di fisik. Sebab orang sakit fisiknya juga berarti hatinya ada terganggu. Walaupun tidak semua, tapi umumnya orang yang stres itu gampang sakit, fisiknya gampang sakit. Makanya ahli-ahli sholat, ahli-ahli ngaji, ahli-ahli zikir itu sehatnya lebih lama, tampilannya lebih cerah. Kenapa? Hatinya tentrem. Maka jangan pelihara kedengkian itu. Kalau ada rasa dengki dengan tetangga, dengan siapapun, kita ada rasa benci, gak senang, kesel, doakan. Itu obat. Bukan hanya saja mendoakan kebaikan bagi dia, obat untuk diri sendiri. Karena sebenarnya kebaikan yang engkau kerjakan bukan untuk Allah, bukan untuk orang. Kebaikan yang panjenengan lakukan, kebaikan itu untuk panjenengan sendiri. Itu Allah yang katakan. Yang berikutnya, yang keenam atau yang kelima, berada di lingkungan yang baik. Kumpulono wong kang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah akan tambah baik. Tapi juga jangan memastikan ketika berkumpul di tengah orang-orang yang baik semuanya baik. Oh no, mesti ada saja di lingkungan yang baik itu kemudian ada yang bikin rese, itu mesti ono. Jangan menjadi engkau kemudian pesimis menghadapi kehidupan. Karena tugasnya orang mukmin adalah jadilah engkau orang yang baik kepada, menjadi orang yang baik, bersikap baik kepada orang yang baik, bisa tetap bersikap baik sekalipun terhadap orang yang tidak baik.
Maka apa yang kita lakukan dengan ucapannya, dengan sikapnya, dengan perilakunya tetap baik kepada orang yang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Itulah mukmin. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah obat hati akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun masih banyak sebenarnya tentang obatnya, termasuk ya belajar fokus untuk diri sendiri. Jangan terlalu banyak ngurusi orang. Sholat Allah, urusi diri sendiri. Bagaimana hubungan saya dengan Allah? Jangan ngurusi kiri kanan di depannya. Kepikiran di depan, sudah masing-masing saja pikirkan diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya silakan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan kita sehat walafiat, memberikan taufik hidayah, dibimbing terus oleh Allah, kekuatan untuk selalu bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Ampuni dosanya orang mukminin mukminat, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, anugerahi taufik hidayahmu sehingga benar-benar kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah, sehingga kami dapat melakukan amal-amal soleh yang Kau ridhai. Baikkanlah jalan hidup kami ya Allah. Engkau baikkan pula jalan hidup anak keturunan kami. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang telah Engkau terima taubat kami, yang Engkau berikan kehidupan kami sampai saatnya. Jangan Engkau wafatkan kami kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi kehidupan anak-anak kami ya Allah. Berkahi pekerjaan usaha kami, rezeki kami. Berkahi saat perjumpaan denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.